Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rira Humulusna dengan NIM 21032148 dari Prodi Biologi NK. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Pentingnya Akidah dalam Kehidupan Seorang Insan. Akidah berasal dari bahasa artinya ikatan, sedangkan secara istilah artinya adalah meyakini hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Dalam pengertian agama, maka pengertian akidah adalah kandungan rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada akhir-akhir, beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Kedudukan akidah yang benar. Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diberikannya amalan. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyakmalu amalas salihan waliyusriku biibadati rabbihi ahada. Artinya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal salih dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepadanya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Ayat-ayat yang dimuliakan ini menunjukkan bahwa amalan tidak akan diterima apabila tercampuri dengan kesyirikan. Oleh sebab itu, para Rasulullah sangat memperhatikan perbaikan akidah sebagai prioritas pertama dakwah mereka. Inilah dakwah pertama diserukan oleh para rasul kepada kaum mereka, menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Hal ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut, yang artinya, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan, sembahlah Allah dan jauhi tauhid atau sesembahan selain Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Mekah sesudah beliau diutus sebagai rasul selama 13 tahun, mengajak orang-orang supaya mau bertauhid atau mengesahkan Allah dalam beribadah dan demi memperbaiki akidah. Hal itu dikarenakan akidah adalah fondasi tegaknya bangunan agama. Para dai penyeru kebaikan telah menempuh jalan sebagaimana jalannya para nabi dan rasul bagi zaman ke zaman. Mereka selalu memulai dakwah dengan ajaran tauhid dan memperbaiki akidah kemuliaan. Sesudah itu mereka menyampaikan perbaikan permasalahan agama yang lainnya. Sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah sumber petaka dan bencana. Seseorang yang tidak mempunyai akidah yang benar, maka sangat rawan termakan oleh berbagai macam keraguan dan kerancuan pemikiran. Sampai-sampai apabila mereka telah berputus asa, maka mereka pun mengakhiri kehidupannya dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu dengan bunuh diri. Bagaimana pernah kita dengar ada remaja atau pemuda yang menggantungkan diri gara-gara diputusi pacarnya?
Begitu pula sebuah masyarakat yang tidak dibangun oleh atas pondasi akidah yang benar dan sangat rawan terbias berbagai kotoran pemikiran materialisme atau segala-galanya ukuran dengan materi. Sehingga apabila mereka diajak untuk menghadiri pengajian-pengajian yang membahas ilmu agama, mereka pun malas karena menurut mereka hal itu tidak bisa menghasilkan keuntungan materi. Jadilah mereka budak-budak dunia. Salat pun mereka tinggalkan, masjid-masjid pun sepi, seolah-olah kampung di mana masjid itu berada bukan kampungnya umat Islam. Oleh karena perannya yang sangat penting, maka kita juga harus mengetahui sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Yang pertama yaitu bodoh termasuk prinsip-prinsip akidah yang benar. Hal ini bisa terjadi karena sikap tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengerjakannya, atau mereka begitu sedikit yang perhatikan yang diacukan untuk mereka. Ini mengakibatkan tumbuhnya sebuah generasi yang tidak memahami akidah yang benar dan tidak mengerti perkara-perkara yang bertentangan dengannya. Sehingga yang benar dianggap batil dan yang batil pun dianggap benar. Hal ini sebagaimana pernah disinggung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jalinan agama Islam itu akan terurai satu persatu. Apabila di kalangan umat Islam tumbuh sebuah generasi yang tidak mengerti hakikat jahiliyah. Yang kedua yaitu ta'ashabu atau fanatik. Kepada nenek moyang akan tetap mempertahankannya meskipun hal itu termasuk kebatilan, dan meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang walaupun hal tersebut berkebenaran. Keadaan ini seperti keadaan orang-orang kafir yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah wahyu yang diturunkan Tuhan kepada kalian, mereka justru mengatakan, tidak. Tetapi kami tetap akan mengikuti apa yang kami katakan dari nenek moyang kami. Allah katakan, apakah mereka akan tetap mengikutinya? Meskipun nenek moyang mereka itu tidak memiliki pemahaman sedikit pun. Dan juga tidak mendapatkan hidayah. Selanjutnya, taklid buta atau mengikuti tanpa landasan dalil. Hal ini terjadi dengan pengambilan pendapat-pendapat orang dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenarannya. Inilah kenyataan yang menimpa sekian banyak kelompok-kelompok sempalan seperti kaum Jahmilah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Mereka mengikuti perkataan tokoh-tokoh sebelum mereka, padahal mereka itu sesat. Maka mereka juga ikut-ikutan menjadi tersesat, jauh dari pemahaman akidah yang benar. Berlebih-lebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang saleh, mereka menganggapnya memiliki kelebihan sebagai manusia. Hal ini benar-benar terjadi sehingga ada di antara mereka yang meyakini bahwa tokoh-tokoh yang dikagumi bisa mengetahui perkara gaib. Padahal ilmu gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Ada juga di antara mereka yang berkeyakinan bahwa wali yang sudah mati bisa mendatangkan manfaat, melancarkan rezeki, dan juga bisa menolak bala dari musibah. Jadilah kubur-kubur wali ramai dikunjungi oleh orang yang dan meminta-minta berbagai hajat mereka. Mereka beralasan hal itu karena mereka lakukan untuk merasa sebagai orang-orang yang banyak dosanya, sehingga tidak pantas menghadap Allah sendiri. Karena itulah mereka menjadikan wali-wali yang telah mati itu sebagai perantara. Padahal perbuatan semacam ini jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan umat agar tidak melakukan sebagaimana apa yang mereka lakukan. Kalau kubur nabi-nabi saja tidak boleh, lalu bagaimana lagi dengan kubur orang selain nabi? Selanjutnya, lalai dari merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah.
Ini terjadi karena terlalu mengagumi perkembangan kebudayaan materialistik yang digembar-gemborkan oleh masyarakat barat. Sampai-sampai masyarakat mengira bahwa kemajuan itu diukur dengan sejauh mana kita bisa meniru gaya hidup mereka. Mereka menyangka kecanggihan dan kekayaan materi adalah ukuran kehebatan. Sampai-sampai mereka terheran-heran atas kecerdasan mereka. Mereka lupa akan kekuasaan dan keluasan ilmu Allah telah menciptakan mereka dan memudahkan berbagai perkara untuk mencapai kemajuan fisik secara semacam itu. Ini sebagaimana perkataan Karum yang menyombongkan dirinya di hadapan manusia. Sesungguhnya aku mendapatkan hartaku ini hanya karena pengetahuan yang kumiliki. Padahal yang bisa dicapai oleh manusia itu tidaklah seberapa apabila dibandingkan kebesaran alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dan perbuatanmu. Kebanyakan rumah tangga telah kehilangan bimbingan agama yang benar, padahal peranan orang tua sebagai pembina putra-putrinya sangatlah besar. Hal ini sebagaimana telah digariskan oleh Nabi SAW, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kita dapatkan anak-anak telah besar di bawah asuhan sebuah mesin yang disebut televisi. Mereka tiru busana artis idola, padahal busana sebagaimana mereka itu ketat tidak akan menonjolkan aurat yang harusnya ditutupi. Setelah itu mereka pun lalai dan membaca Al-Quran, menerangkan makna-maknanya dan malas menuntut ilmu agama. Kebanyakan media informasi dan penyiaran melalaikan tugas penting yang mereka emban. Sebagaimana biasa siaran dan acara yang mereka tampilkan tidak memperhatikan aturan agama. Ini menimbulkan fasilitas-fasilitas itu berubah menjadi sarana perusak dan penghancur generasi umat Islam. Acara dan rubrik yang mereka suguhkan sedikit sekali menyuguhkan bimbingan akhlak mulia dan ajaran untuk menanam akidah yang benar. Sehingga hal ini menghasilkan tumbuhnya generasi penerus yang sangat asing dan ajaran Islam itu justru menjadi kebudayaan musuh-musuh Islam. Mereka berpikir dengan cara pikiran aneh, mereka agungkan akal yang cupek, dan mereka jadikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis menutupi kemauan berpikir mereka. Mereka mengaku Islam akan tetapi menghancurkan Islam dalam keadaan tidak sadar dengan penambahan dari at-tauhid lisafil awal. Sekian pidato saya pada pagi hari ini. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.